Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, dan kita diberi panjang umur, saya dan saya anggap anak-anak saya, murid-murid saya, santri, sudah 30 tahun kita berada di sini terus berbuat apa yang kita lakukan untuk kepentingan Islam. Ya, kita mungkin periode pertama yang mulai merintis tinggal dan mulai menempati belajar di balai desa. Periode pertama as-sabiqunal awwalun. Ya, periodenya siapa? Al-Naim, Alpia, siapa lagi yang masih? Sumaji, yang itu sudah meninggal ya. Ada yang banyak sudah mendahului saya. Siapa lagi? Maskur sebenarnya bukan alumni sini ya, dari SMP. Tapi nggak apa-apa. Iya, ini dari SMP terus ke Gontor. Nah, dikaderkan sama saja. Iya, sudah 30 tahun kita lihat perkembangannya seperti inilah. Dulu ya kita bisa lihat sendiri, santrinya belum menjadi santri ya, masih belajar murid. Hanya tadi sudah disebutkan berapa, merintis kita tahun bulan 5 tahun 1985 ya. Muridnya itu kan kalau nggak salah 19 ya, gurunya 18. Almarhum Pak Untung dulu mengatakan tambah satu lagi gurunya katanya, biar satu-satu, satu guru satu murid. Iya, dulu kenapa banyak? Karena tidak ada duitnya, anak-anak tidak bayar bertahun-tahun. Kita menolong warga transmigrasi yang pendatang dari Jawa supaya bisa melanjutkan sekolah, supaya bisa terus didikannya, terutama didikan Islam. Jadi tidak bayar. Oleh karena itu gurunya diperbanyak dari ya yang ada di lingkungan itu. Yang pernah ngajar termasuk Pak Suyudi itu dari SP3. Terus Pak Untung enggak, ada Pak Solihin, apa yang almarhum Pak siapa yang di Karang Agung itu dulu, Pak Rudin udah almarhum. Jadi sudah nggak ada, karena tidak bayar. Jadi gurunya banyak supaya ngajarnya sedikit-sedikit. Tapi bagaimanapun manusia,
mereka butuh ini dan itu, ya lama-lama merotol. Tinggal ya beberapa orang saja. Ya syukur alhamdulillah terus berkembang. Yang santri tadinya itu sedikit 19, sekarang nanti tolong dibacakan oleh bagian pengajaran atau kepala sekolah peta perkembangan santri dan gurunya, kader-kader. Yang jelas sudah terus berkembang, bertambah. Berarti ini ada kemajuan, berarti tumbuh. Yang namanya maju berarti kan tumbuh, bergerak, ya walaupun sedikit. Ya sebenarnya kalau dibanding dengan saudara-saudara kita yang merintis di daerah Jawa, murid-murid Bapak juga yang mendirikannya itu di sekitar Jakarta sudah ribuan muridnya per satu pesantren. Bapak dulu kan sebelum di sini petualangan ke sana sini, pernah di Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, di Tangerang, ya di mana-mana itu. Jadi sudah terus ke Bogor. Jadi banyak mereka yang sudah merintis itu sudah ribuan murid. Sedangkan Darul Abrar sudah 30 tahun baru seginilah. Tapi kita tetap husnudzon kepada Allah, syukur barangkali memang di sini ya Allah Maha tahu. Kalau muridnya banyak di mana tempatnya. Makanya Allah kasihan, sudah sesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan. Gak apa-apa, kita husnudzon saja kepada Allah. Yang jelas ada perkembangan walaupun tidak maksimal. Kita harus bersyukur. Tenaga pengajarnya juga terus bertambah. Tingkat pendidikan, jenjang pendidikannya sudah bertambah dari dulu hanya MTS kita. Karena itu tujuannya untuk menampung anak-anak yang dari SD, dari Jawa. Dulu kan belum ada SMA, belum ada SMP, belum waktu Bapak kesini. Belum ada. Ada merintis di Cendana, ya baru merintis tapi waktu itu. Dan di Margo Rukun. Ya. Baru merintis, jadi belum banyak. Jadi khawatir didahului oleh misi lain. Nah itu dari situlah kita berpijak, makanya kita rintis MTS. Kader-kadernya juga syukur alhamdulillah sudah banyak yang kembali, sudah banyak yang berkiprah. Ya syukur alhamdulillah. Cabang-cabang Darul Abrar juga sudah bertambah. Ya, yang dulu hanya di sini, yang dulunya hanya MTS, sekarang sudah dari TK sampai ke tingkat aliyah atau 6 KMI, dan sudah ada di 13 sampai 18. Di 18 2 tempat MI sampai MTS. Insya Allah di jalur 20 juga sudah nunggu untuk minta dibangun. Ya semuanya kita pasrah kepada Allah, di samping kita berbuat. Alumni ya dari Darul Abrar yang melanjutkan sudah banyak yang sarjana, alhamdulillah. Mereka sudah berkiprah juga di masyarakat di berbagai lini. Kita bersyukur, berarti Darul Abrar ada manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. Dan ini harapan kita juga memang.
supaya anak-anak alumni Darul Abror jangan menjadi orang penonton, harus berkiprah, harus berbuat di masyarakat. Ya, kita bersyukur menyinggung tentang syukur. Orang sudah biasa mengatakan syukur, syukur, syukur. Ya, ada syukur diartikan jelek. Ada orang itu sakit jatuh, syukur kalau jatuh. Itu namanya syukur, ngedoain supaya celah. Ada syukur yang dalam arti menerima nikmat. Syukur itu sebenarnya terima kasih kalau kepada manusia. Kalau kepada Allah kita namanya bersyukur. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak tahu bersyukur, cara bersyukur. Sedikit kita singgung. Syukur itu ada 3 persyaratannya: ilmu, hal, dan amal. Begitu diterangkan dalam kitab Qomi Tubian. Ilmu artinya tahu, menyadari nikmat ini dari mana sih. Jadi kalau kita mendapat kemajuan, kita harus bersyukur bahwa ini sebenarnya berkat pertolongan Allah saja, bukan merasa kita itu seolah-olah dapat kita. Dalam hal lain juga nikmat lain, nikmat panen padi, jagung, dan usaha kita dagang atau kita berprofesi sebagai pegawai. Kalau kita meningkat, itu harus hati kita langsung ke Allah. Pada hakikatnya ini nikmat, ini dari sana. Kalau enggak kehendak Allah, enggak akan jadi. Ya. Yang kedua harus bersikap. Bagaimana dengan adanya nikmat itu, kita bersikap kita bagaimana? Apakah kita senang kepada yang memberi nikmat atau tidak? Harus direspon dengan hati. Ya Allah, terima kasih betul. Saya bersyukur betul. Ya Allah, Engkau memberi nikmat ini. Nah, nikmat kita banyak kan, berbagai macam profesi kita. Nah, di dalam hal ini kita kemajuan di pondok pesantren kita, jumlah muridnya, santrinya, kemudian perkembangannya. Nah, ini kita bersyukur. Pada hakikatnya Allah yang menolong kita. Kalau bukan Allah, enggak. Kemudian setelah itu kita mentasyarufkan, ya, bertindak bagaimana dengan nikmat yang kita terima itu harusnya bagaimana. Ya, kita harus tasarufkan. Kalau kita punya harta, ya harta itu sebenarnya titipan dari Allah. Allah memberi pancing agar dia berbuat baik sehingga masuk surga Allah, itu kan. Kalau kemajuan dalam bidang pendidikan berarti kita diberi amanat ini, diberi pancing, muridnya banyak, supaya dikelola. Itu tanda syukurnya, agar dengan ilmu yang ada pada kamu, pada kita beramal dengan ilmu itu, disampaikan kepada generasi penerus umat dengan baik. Nah, itu syukurnya. Seorang pejabat, katakanlah yang kecil aja, pejabat desa umpamanya, kades, ada kades kan? Ada berapa orang alumni sini yang sudah jadi kades? Banyak, itu mestinya hadir. Bersyukur atas jabatan itu. Pada hakikatnya Allah yang memberi jabatan itu, mengetuk hati orang-orang agar milih dia. Kalau tidak, ya enggak. Nah, bagaimana jabatan itu ditasarufkan untuk kebaikan orang banyak, kebaikan Allah, kebaikan Islam. Nah, bagaimana? Ya, diaturlah bagaimana baiknya. Yang penting harus berbuatlah untuk kebaikan orang Islam dan kebaikan masyarakat, kebaikan Islam sendiri. Yang punya Allah itu mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan kita dalam berbuat kepada Allah yang memiliki agama Islam, itu kan begitu. Itu artinya bersyukur. Kata ulama yang bernama Ibnul Mubarak, jadi kalau kita bersyukur itu melihat yang memberi nikmat, bukan melihat nikmatnya itu.
tenang saja, nikmatnya dapat panen banyak, hanya ketawa-ketawa aja seneng. Tapi senangnya diarahkan ke siapa? Nah itu tidak. Kalau dia tidak mengarahkannya ke Allah, tidak nyantolkannya, belum bersyukur. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah mengatakan begitu. Kalau mereka hanya sekedar gembira saja dengan nikmat, tetapi mereka tidak bersyukur, sebenarnya Allah siksa. Dapat nikmat tapi justru disiksa dengan nikmatnya itu. Ini yang sekarang banyak. Ini yang sekarang banyak. Pembangunan di segala bidang sudah berjalan, tapi kenapa? Fakulan akhadna bidzambi. Masing-masing kami siksa dengan sebab dosanya. Ada di dalam surat Ibrahim dikatakan, wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami siksa dengan suara yang keras menggelegar sehingga menghancurkan sesuatu. Wa minhum man akhadhatus sayhah. Di antara mereka ada yang kami azab dengan angin kencang yang menghancurkan bangunan, pohon-pohon. Wa minhum man khasafna bihil arda. Di antara mereka ada yang kami benamkan dengan tanah yang longsor. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam air. Ini bukti sekarang. Banyak orang maju, ekonominya, jabatannya, duitnya, hasilnya, tapi kenapa silih berganti dari satu waktu ke waktu timbul macam-macam musibah? Nah ini karena tidak ada syukur, itu saja masalahnya. Itu saja, baik terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat dan bangsa atau dunia. Itu rumusnya itu aja. Manusia itu disiksa di dalam tafsir Al-Jamal, syarah tafsir Al-Jalalain. Manusia itu disisanya hanya 4 macam aja siksaan Allah itu. Air, tanah, angin, api. Udah itu aja, tidak keluar dari itu, kata mufassir. Ya. Coba kita lihat kejadian peristiwa yang menimpa masyarakat, hanya 4 macam itulah siksaannya. Air, angin, api, tanah. Udah. Kenapa? Fakulan akhadna bidzambi. Mereka dapat nikmat tapi tidak bersyukur atau tidak ngerti cara bersyukur. Padahal rumus Allah itu ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak berkehendak untuk menyiksa mereka kalau bersyukur dan beriman. Enggak akan ada musibah itu kalau mereka beriman dan bersyukur. Jadi kalau ada musibah, ada masalah ini yang sifatnya membuat masyarakat tertimbulnya rumusnya ada syukur apa enggak? Itu aja. Sayang tapi ya kebanyakan orang kan tidak. Aksaron nasi la yashkurun, kata Allah. Ya gimana lagi? Yang bersyukur juga kena juga. Iya. Kenapa tidak dibedakan? Nah kalau dibedakan nanti yang tidak bersyukur itu nanti ikut. Itu yang rajin sholatnya nggak kena ya. Kalau begitu saya rajin sholat, tidak ikhlas itu. Makanya Allah nggak bedakan. Tapi di akhirat nanti ditempatkan masing-masing. Itu artinya bersyukur. Nah, pada hari ini kita bersyukur, panjang umur, ketemu Bapak sudah 40 tahun, 30 tahun di sini. Kalau umurnya sudah 60 tahun lebih. Tinggal nunggu waktu. Wallahu a'lam, mintanya sih 120 tahun kalau bisa. Supaya bisa menekuni sampai ada kemajuan yang go publiknya pondok. Wallahu a'lam. Siapa tahu banyak orang
kadang-kadang entah lusa, entah itu kita tidak tahulah. Makanya kewajiban kita itu bersiap-siap sajalah, ya. Jadi jangan merasa masih muda, belum tentu. Kemudian pada hari ini acara kita adalah apa? Halal bihalal, kan? Itu yang pokok. Halal bihalal itu artinya saling memaafkan, itu saja ya Allah. Karena kita banyak dosa. Banyak dosa di antara kita ini. Dan dosa yang paling berat adalah dosa sesama manusia. Kalau dengan Allah mudah. Allah sudah menyiapkan balasan dan penghapusan dosanya. Yang penting kita berbuat baik, ikhlas kepada Allah, pasti dihapus dosa-dosa kecil. Lain dengan dosa besar. Kalau dosa kecil hapus otomatis. Wudu saja hapus. Baca Quran hapus dosanya. Kalau dengan manusia berat. Kalau orangnya tidak berkehendak untuk memaafkan, sulit. Ini sampai ke akhirat di padang mahsyar masih tetap. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu minna man la dirhama wala dinaro wala mata'a. Kata Rasulullah, kamu tahu nggak? Suatu waktu ada pertemuan, mungkin seperti ini, untuk ini gimana? Ya, saudara-saudara, para sahabatku, tahu nggak orang yang muflis? Muflis itu bahasa kitanya bangkrut. Bangkrut, gitulah, itu namanya muflis. Ada nggak namanya si muflis? Mukhlis ada. Lu muflis jangan pakai nama itu. Nanti beneran. Manil muflis, siapa orang yang muflis, yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al muflisu man la mata alana wala dirhama wala dinar. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya duit, tidak punya harta. Itu kata Rasulullah, bukan itu. Al muflisu man yati yaumal qiyamati bisolatihi wa zakatihi wa siyamihi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadama hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yuqa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kata Rasulullah, yang dinamakan orang muflis, bangkrut di hari kiamat itu orang yang pada hari kiamat dia itu merasa banyak pahala, banyak membawa, merasa sholatnya banyak, pahala puasanya, puasa sedekahnya, puasa ini itunya merasa banyak. Tetapi ternyata setelah diperiksa tidak ada. Kenapa? Karena dia telah berbuat banyak dosa kepada sesamanya, ya, banyak berbuat dosa, berbuat aniaya, ya, berbagai macam, entah perkataan, entah perbuatan. Jadi banyak dosa. Nah, ketika orang itu keadaannya seperti itu, nanti kebaikan-kebaikan orang yang merasa banyak pahalanya itu dibagi-bagikan, diambilin oleh malaikat, disuruh oleh Allah agar amal kebaikannya itu dipindahkan kepada orang yang pernah dizoliminya, kepada orang yang pernah dikhianatinya, kepada orang yang pernah disakitinya. Pahalanya itu dibagikan sampai habis. Kemudian bagaimana? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi aqfida min khotoyahum
wa turihat alaihi tsumma turiha finnar. Kalau sudah habis pahalanya itu udah habis, nggak ada lagi, itu bangkrut. Dari orang yang tadi dianiaya diambil semua kesalahannya, semua dosanya, ya karena belum cukup ini untuk bayar utang. Ambil, dah semua orang yang punya dosanya diambilin, ditumplekkan kepada orang itu. Summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke api neraka. Naudzubillah. Untuk itulah pada kesempatan ini yang lebih penting kita ini adalah saling memaafkan kesalahan sesama kita. Kita jauh, kan pernah jadi murid. Ya tentu banyak sekali lah kita, sedikit apapun ada. Kadang-kadang guru-guru ya menjewer, memukul, menggertak. Bapak juga begitu. Kemudian anak-anak juga, santri-santri ini ada yang pernah disuruh tapi bandel padahal untuk kebaikan, sulit. Nah, itu kan kesalahan, itu dosa. Dosa itu apa sih dosa itu? Dosa itu balasan amal perbuatan yang jelek, itu dosa. Balasan perbuatan yang bagus itu namanya pahala. Pahala dan dosa, nah ini nanti dipegang oleh Allah. Kamu berdosa banyak, tuh masuk neraka. Kamu banyak pahala, surga. Tinggal gitu aja. Nah, pada kesempatan ini yang pokok Bapak khususnya dengan Ibu, dengan guru-guru, kepada hadirin ya para alumni dimohon dengan hormat untuk legowo, melapangkan dadanya, memaafkan semua kesalahan kami kepada alumni semuanya ya. Bapak, Ibu, guru-guru, guru Pak Guru juga begitu. Insya Allah sudah memaafkan semua kesalahan kalau ada. Jadi kita sudah bebas. Nah, kecuali kesalahan yang besar. Kalau kesalahan besar mah ya kita nggak tahu lah. Atau kesalahan besar mah itu harus tobat. Kata kalau kesalahan kepada Allah harus tobat. Tobat itu artinya menyesal atas perbuatan dosanya, kemudian dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Nah itu tobat. Kalau sesama kita mengembalikan semua, kalau kita berdosanya karena kita harta, ya kita kembalikan harta kita kepada yang dianiaya itu. Jadi saya sekali lagi minta dengan hormat untuk saling memaafkan ya. Kalau kita memaafkan ya mudah-mudahan itu juga ada balasannya dari Allah. Orang yang memaafkan dosa orang lain itu dapat pahala juga. Dalam satu hadis bahwa orang yang memaafkan itu akan dibuatkan satu rumah gedung di surga yang dibuat dari intan permata. Mudah-mudahan ini arti halal bihalal. Jadi intinya kita saling memaafkan, dan kalau nanti untuk lebih lengkapnya kita salaman. Untuk lebih sempurnanya salaman, sambil bersalaman di dalam hati kita, saya memaafkan kesalahan kamu. Yang ini juga sama. Itu di hati kita. Tidak bisa dengan lisan saja. Yang penting hati itulah.
Jadi kesalahan kita nanti itu kan sudah didaftar itu di Sijin. Ya, Sijin itu daftar dosa-dosa. Mungkin sudah berapa ribu macam itu di Sijin. Ada Iliyin, ada Sijin. Kalau Iliyin daftar pahala. Kalau Sijin daftar dosa. Apa? Kalau kita sudah mengatakan dalam hati kita memaafkan, itu nanti ditip X lagi oleh malaikat itu. Ya, ditip X itu yang sudah dimaafkan itu sudah. Nah, itu mudah-mudahan begitu ya. Kemudian kita teruskan sedikit demi sedikit mengenai perkembangan pondok. Jam berapa ini ya? Ya, kita santai sajalah ya, kan tidak akan pesawat. Kita lihat perkembangannya dari segi pertama murid tadi sudah dijelaskan. Ya. Dulu 19, sekarang sudah coba tolong dibacakan ada berapa coba? Ya, biar kita tahu, karena ada yang jauh tidak tahu berapa sekarang. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami bacakan tentang data guru dan santri Pondok Pesantren Darul Abror tahun 2016. Jumlah guru, syukur alhamdulillah, yang tadinya berjumlah 18 orang, tahun ini sudah mencapai 72 orang. Terbagi atas laki-laki 42, perempuan 30. Lulusan SMA atau MA sederajat berjumlah 43 orang, D3 2 orang, OISK lulusan OISK Jepang 1 orang, S1 syukur alhamdulillah sudah mencapai 23 orang. Untuk jenjang S2 syukur alhamdulillah sudah 3 orang. Baru 3 orang, insya Allah akan bertambah. Mudah-mudahan, amin. Kemudian jumlah kita juga masih terus mengadakan kaderisasi. Di antara kader kita yang masih menuntut ilmu ada 12 orang. 4 orang sedang menimba ilmu di KMI Gontor, yang sekarang sedang menempuh S1 di Gontor 5 orang, dan S1 di luar Gontor 3 orang. Data santri berikut kami bacakan data santri. Yang pertama di Pondok Pesantren Darul Abror 1, yaitu di Desa Tirtaharja, jalur 14. RA untuk tingkat RA 29 orang, Madrasah Ibtidaiyah 117 orang, Madrasah Sanawiyah untuk siswa lama 147 orang, MA 135 orang. Untuk santri baru MTS 78 orang, Madrasah Aliyah 74 orang. Jumlah total seluruhnya santri di Pondok Pesantren Darul Abror 1 580 orang, mulai dari RA sampai Madrasah Aliyah. Selanjutnya di Pondok Pesantren Darul Abror 2 di Desa Margo Sugihan, jalur 18, yang terdiri dari TK, MI dan MTS. Seluruhnya berjumlah 163 siswa untuk yang di jalur 18. Kemudian di Darul Abror 3 di Desa Jalur Mulia jalur 14, sampai saat ini masih
pada tingkat RA dan MI jumlah santri seluruhnya 76 siswa. Jadi jumlah total seluruh santri Pondok Pesantren Darul Abror tahun 2016-2017 adalah 819 siswa, dan kemungkinan jumlah ini masih akan bertambah karena untuk madrasah ibtidaiyah dan RA ini masih dalam proses pendaftaran. Mudah-mudahan jumlah ini akan terus bertambah. Sekian data santri dan guru kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah itu ya. Kita melihat untuk supaya kita tahu saja, karena barangkali alumni yang jauh tempatnya belum tahu perkembangannya. Ya itulah kesyukuran kita. Kemudian juga tempat belajar yang dulu hanya numpang di balai desa, kita sekarang sudah punya sendiri walaupun ya sangat sederhana. Dan pada bulan puasa ini, selama bulan puasa kita ngebut bangun 10 lokal walaupun sederhana. Ini bisa dilihat sana. Belum selesai, masih kurang. Ya teorinya bayaran uang bangunan dari para santri baru, santri lama, tapi kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Jenjang pendidikannya tadi sudah dibacakan. Asrama santri dulu gede. Nah, siapa santri-santri putri yang dulu Bapak topang dari belakang mau roboh itu dari tiangnya nibung? Ya syukurlah, tapi sayang nggak ada fotonya. Itu coba gede bisa diinceng dari luar, orang tidur. Ya begitulah. Tapi sekarang syukur alhamdulillah enak anak-anak sekarang ini. Jadi kalau umpamanya tidak kerasan, oh kebangetan. Dulu itu ya. Jadi kepada anak-anak yang dulu kita bersyukurlah atas kesabarannya. Allah memberikan pahala kepada mereka mencari ilmu dalam keadaan begitu sabar. Kemudian buang airnya di mana? Dulu nyemplung di sana di sungai, hanya pakai cukang, pakai itu bala kayu gelam. Kita harus bawa sendiri air. Airnya di bawahnya itu keruh, nggak seperti sekarang. Nah, bagaimana kalau putri? Ya resiko. Dulu begitu. Belum kiri kanannya masih banyak semak, khawatir ada ular, kobra. Tapi ya gitulah keadaannya ya Allah. Kita sekarang syukur alhamdulillah. Kemudian ya itu sudah ada sekarang itu. Putri sudah berapa? 24 WC itu. Ya rasanya masih kurang aja. Saya nggak tahu ngakalinnya gimana. Tempo hari kita buat subsitengnya itu kecil-kecil 1 kali 3 meter. Seminggu penuh. Wah pusing juga ini pikir orang banyak. Nah dengan patroli bagian bangunan coba kita buat empang besar. Empang besar itu 3 kali 30 meter. Ya berapa ya? Alhamdulillah cukup untuk nyemplungkan itunya. Nah supaya dimakanin lelenya dicemplungkan juga ke situ. Tapi banyak mati, panas. Ya Allah, sudah berapa ditaruh keracunan. Nah ini kita masih mencari cara bagaimana supaya dibuat 2 bak lagi satu itu lagi. Jadi yang dari situ yang kotor masuk airnya yang agak bersih. Nah itu baru diberi lele, barangkali hidup katanya begitu. Nah yang itu bisa ditaruhin lelenya biar gemuk untuk santri juga. Ya nggak apa-apa kan halal ya, ayam juga. Tapi belum.
nggak mau ya udah dijual ke orang. Air minum, dulu kita nyari-nyari ke kolektor jalur 13 ke sawah-sawah, sulit. Pernah nyari air itu sampai ke dekat Mariana sana, bawa ketek hanya dapat 1 tangki. Ya Allah. Sekarang syukur alhamdulillah pakai air isi ulang. Syukur alhamdulillah. Air mandinya dulu juga nyebur juga air gambut yang asin, kalau kemarau asem, bukan main ketika musim hujan keruh. Sekarang sudah sumur bor. Alhamdulillah. Syukurlah. Perkembangan terus ya, terus. Lampu penerangannya kalau dulu pakai lampu teplok yang kadang-kadang kalau kena angin mati. Ya, lampu teplok. Anak sekarang nggak tahu seperti apa lampu teplok itu. Nah, sekarang syukur alhamdulillah ada listrik. Ya Allah, enak ya, terang. Dulu yang terang hanya di ininya aja, di kamar, di luar enggak, gelap apalagi jauh. Tapi sekarang syukur alhamdulillah, nih kesyukuran kita ada perkembangannya. Makan masak sendiri dulu kan, masak ini bekas dapur di sini nih, dapurnya panjang sana, terus anak masak sendiri. Siapa yang masih merasakan masaknya itu siapa? Ya santri lama siapa ya? Iya, mungkin ya yang lama-lama itu, yang sekarang sudah punya anaknya di sini ya. Bapak teringat betul mereka masak sendiri, kemudian belum mateng, kemudian kenteng, kemudian ditinggalkan, tergesa-gesa pulang, habis nasinya dimakan mentok. Ya Allah, gimana? Itu suka dukanya. Ini anak-anak yang belum datang semua ya, supaya mengerti gitu kesusahan santri-santri dulu ya Allah, seperti itu, tapi tetap mereka sabar ya. Kemudian apalagi banyaklah yang kita tadi sudah disebutkan dulu tempat kita sekolah ini hanya di sini, sekarang ada di 13, 14, ada apa 18. Ya, Bapak Kida, ini sepintas tentang perkembangan ya pesantren kita. Kemudian kita harapkan para alumni untuk bisa menepis isu-isu yang kurang pas, isu-isu miring terhadap pondok. Ini bagian daripada membela pondok kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Alumni inilah kita berbuat untuk pondok. Isu-isu miring ini kadang-kadang membuat orang lain yang mau masuk ke sini pikir-pikir, atau ada yang tidak jadi, tidak mau, gara-gara isu-isu miring yang sebenarnya tidak jelas. Ini juga Bapak minta harapan Bapak kepada alumni. Sekarang kan ada HP, mudah komunikasinya. Kalau menemukan sesuatu yang miring isunya, sampaikan ke pondok, kepada ustadz, ke bagian pengajaran, ke kepala sekolah, apa masalahnya. Jangan diam saja, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sekarang ada suara gini katanya, nggak tahu betul apa tidak, di jalur di sana, di Oki, jalur 25, 27, 29. Katanya orang-orang gak mau kesini. Karena apa? Ada istilah pengabdian. Karena ada pengabdian inilah, maka orang yang tadinya mau kesini tidak boleh, tidak jadi. Ya, karena ada pengabdian ini,
berarti mestinya kan terus katanya. Tapi ada juga orang tua yang sebenarnya mau anaknya disuruh ngabdi. Jadi macam-macam lah. Yang apa betul apa tidak, justru anak kita sendiri yang sudah sekolah tinggi di situ mengomentari yang kurang bagus, malah justru memberikan komentar seolah-olah memang iya pengabdian memang dulu ada, seluruh santri kita suruh ngabdi. Tujuan pengabdian kan semuanya juga jelas ngerti, apalagi anak yang sudah kuliah. Ada pengabdian, ada PKL, ada macam-macam. Itu sebenarnya tujuannya untuk melatih, mendewasakan anak dalam bidangnya. Kita juga begitu tujuannya. Kita niru Gontor karena cabangnya sudah banyak, dikirim kepada seluruh cabang-cabang Gontor seluruh Indonesia. Anak kita juga ini kebetulan tahun ini ada 2 tahun ini yang dikaderkan ke Gontor, 2 tamat KMI, 1 dikirim ke Riau, perempuan. Ya, dengan temannya 50 orang. 50 orang dari Gontor dikirim pakai pesawat untuk ngajar di Riau. Yang 1 lagi dikirim ke Aceh. Ya, yang perempuan tadi Nur Aini yang ke Aceh adalah si Diki di Aceh. Itu 2 tamat KMI tahun ini dikirim. Jadi dikirim ke berbagai daerah dalam rangka untuk membantu pengembangan dakwah atau pendidikan. Bagus. Jadi anak kita ini bisa lebih dewasa mengerti sesuatu yang tidak didapat ketika di sekolahan. Itu tujuannya. Tapi diantara wali murid barangkali ada yang belum mengerti, ada yang tidak rela. Nah, banyak suara begini begitu, ya sudahlah kalau pernah. Nah, tempo hari kita kirim ke SD. Tapi ya karena di SD juga ada yang kurang pas dengan kita, ada juga anak-anak kita yang disuruh ngabdi itu kurang diperlakukan dengan terhormat. Makanya ya ini masukan. Maka tahun ini tidak diadakan secara keseluruhan, tapi kita adakan pengabdian dipilih yang mau, yang siap untuk membantu pondok. Ini ada sedikit, hanya berapa? 9. Ya, karena masih kurang kita ngambil dari Gontor 1 atau 2. Ya, dari Gontor Putri untuk di sini juga. Ya sudah, yang mau saja untuk beramal kok. Kalau tidak mau ya udah. Ngapain susah-susah? Nah, ini ada lagi suara. Ya ini juga dari tadi itu suruh ngabdi. Kok suruh ngabdi? Padahal kami kan sekolahnya bayar. Kok kenapa harus ngabdi? Nah ini juga orang yang nggak ngerti. Ya, sangat disayangkan. Dan ini juga dari suara anak sini yang sudah kuliah, yang sedang kuliah di Palembang, karena faktor kepentingan pribadinya. Ini untuk kepentingan anak. Kita berpikir ke sana itu bukan untuk kepentingan semata-mata ya pondok saja, untuk anak itu juga. Tapi kadang-kadang orang tidak ngerti. Yang paling sangat disayangkan kalau ada anak kita yang sudah dari sini kok malah komentari kurang bagus. Sayang, harus minta maaf itu. Ada isu mahal? Enggak mahal. Tidak mahal. Ya Allah, kita ini sangat amat murah, tapi tidak murahan. Murah, tidak murahan. Murahan itu kan jelek pengertiannya. Qudratullah awal masuk 9 juta. Sebulannya, setiap bulannya 850.000. Besar atau kecil ini? Besar atau kecil? Nggak ada setengahnya. Kita mah ya
Kemudian Raudatul Ulum seketika 10 juta. Muqimus Sunnah 8 juta. Pondok Pesantren Izzuddin di Jalan Demang Lebar Daun itu 18 juta. Mahal apa enggak? Ada lagi yang lebih, Al Furqon di Jalan Basuki Rahmat 25 juta. Awal masuk kita berapa juta? Ya mahal. Inilah kalau kita memang kurang menghargai ilmu, maka hasilnya kepada anaknya juga ya gitulah. Allah Maha tahu kerelaan hati orang tuanya untuk biayai anaknya. Jadi Allah nanti kontak kita. Oleh karena itu kita alumni Darul Abror, ini kan amal soleh kita, membiayai anak kita itu amal soleh kita. Jadi kita ikhlas lah. Nanti Allah bayar itu ganti. Ya. Diganti. Kalau anak kita untuk belajar agama diganti dari segi yang kita tidak tahu. Minna itulah yang kasih. Ya Allah murah. Dan juga kalau kita naikkan tiap tahun, ya karena memang jauh di bawah kita itu. Jadi wajar aja. Kalau menaikkan sekaligus seperti mereka, bubar nih Darul Abror. Makanya dikit-dikit aja naiknya lah. Tapi yakinlah apa yang diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri akan kami wujudkan sebagai amal ibadah, amal jariah wali-wali santri. Ini isu-isu miring diantaranya. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Sudahlah dikit-dikit aja. Yang penting tahu kalau ada apa-apa, tolong intinya kalau ada isu yang kurang bagus ditepis, diluruskan. Kalau tidak bisa ya sampaikan ke sini. Kemudian rencana pendidikan mendatang, kita ada rencana nih. Ya kalau kita ingin maju jangan stagnasi hanya berjalan di tempat, kita harus terus berusaha. Bagaimana? Jangka pendek ada yang MTS di Muara Enim. Kita ditawari tanah 5 hektar. Tanahnya katanya kata Ustaz Fahri ada 8 gini, orang itu punya tanah puluhan hektar, sudah ada kebun karet, sudah berhasil mulai. Terus ada tanah lagi, misah lagi satu blok itu 12 hektar, 5 hektar diantaranya itu juga sudah ada karetnya, sudah hasil. Itu mau diberikan 5 hektar untuk Darul Abror. Silakan Darul Abror, yes kami bangun bangunannya. Mereka yang bangun, mereka ya yang membiayai, karena di situ karet ada untuk biaya guru-gurunya. Yang penting dikelola oleh Darul Abror. Enak itu. Nanti akan kita survei dulu bagaimana. Makanya anak-anak saya yang alumni Darul Abror yang sudah sarjana harus siap bantu. Siap untuk diterjunkan ke medan laga. MTS Darul Abror Muara Enim 1,5 jam mungkin lah dari Palembang. Di sana Ustaz Fahri sudah ada di sana. Ustaz Muyan pernah ke sana ceramah. Minus pendidikan di sana. Mereka kaya perkebunan karet. Kita bersyukur ini banyak amanah dari Allah. Ya. Tapi kita juga harus kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna innas wa Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kami bebani dengan sesuatu yang kami tidak mampu, yang tujuannya baik malah jadi sebaliknya nanti tidak amanah lagi.
Kemudian di jalur 20 juga tuh tanah sudah ada. Kita sudah ada 2 hektar di sana, tinggal bangun. Nah, kalau di jalur 20 ini juga ya ada sih yang mau bangun tapi belum waktunya. Itu di Jirambah 2. Jadi jembatan 2 dari barat. Pinggir jalan, Mas. Itu tinggal bangun juga. Masih kurang dana dan tenaga. Jangka menengah MTS Musi Banyuasin, Sodikun. Mana Sodikun? Sodikun itu tempatnya di sana. Anak kita ini dia berjibaku di sana, berbuat di sana, berdakwah, dan di situ kebanyakan orang-orang Kristen dari Sumatera Utara. Jadi sudah beberapa kali datang agar Darul Abror membuat di sana minimal MTS. Ya, kita pada prinsipnya setuju, tapi inilah dana dan tenaga. Ya, dana dan tenaga masih kurang. Tapi ya mudah-mudahan lah, sabar dulu. Insya Allah, kalau untuk kebaikan kita lakukan. Jadi letaknya itu di perbatasan Jambi dan Musi Banyuasin. Tapi masih masuk ke Sumatera Selatan, masuk ke Musi Banyuasin. Tanahnya masih ribuan hektar. Tapi di situ HGU ya. Tapi lama-lama mungkin itu katanya bisa di hak milik. Makanya kalau ada alumni Darul Abror mau sambil ngajar, sambil bertani, berkebun, sepuasnya di sana. Nanti kami salurkan. MA jalur 18. Ini Margo Sugihan juga sudah rame-rame minta didirikan MA. Aduh ya Allah. Tenaga dan dana. Ini berarti perlu renungan dari alumni nih. Bagaimana kita berbuat? Jangka panjang kalau nanti sudah banyak sarjana S1, S2, S3 barangkali, dan saya masih panjang umur, doakan itu lapangan itu nanti dijadikan perguruan tinggi. Orang kita dari sini nggak perlu ke Palembang. Why do you come Palembang if Palembang come to you? Gitu ya. Enggak mustahil orang Palembang ke sini. Di sana itu susah lingkungan pendidikannya. Orang sudah narkoba. Susah. Mereka ingin mencari suatu lembaga pendidikan yang lingkungannya bagus. Tidak mustahil orang Palembang nanti datang ke sini untuk menyekolahkan anaknya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Jadi nanti kalau sudah terjadi, jadi anak-anak kita tidak perlu ke Palembang lagi. Yang dari lapangan itu ke sini khusus untuk putri. Dari sana nanti untuk putra sana dekat SDU sana. Ini kan sebelah sana masih ada 6 hektar, 5 hektar lagi. Untuk putri sana. Untuk putra? Putri di sini. Tengah-tengah perguruan tinggi, lapangannya buat lagi di sana. Untuk putra. Insya Allah. Doakan. Nah, doakanlah. Kita berusaha begitu. Nah, kemudian ada permasalahan kekurangan sarana. Ini juga perlu kiranya alumni bisa mendengar. Pertama, tenaga pengajar terutama yang berbasis bahasa Arab. Karena kita ini kan pondok pesantren. Tidak begitu elok kalau umpamanya pondok pesantren SD, SMP, SMA. Jadi pondok pesantren ini basis Islam. Harus terus dibina. Kalau pondok pesantren tidak ke sana, bagaimana nasib Islam di masa yang akan datang? Oleh karena itu Islam harus kuat di pesantren dan menyebar keluar. Nah, ini kurang tenaga pengajar atau sarjana yang berbasis ke Arab-Araban. Untuk itulah kita terus ngirim ke Gontor. Mudah-mudahan baik hasilnya.
Kemudian asrama santri di Darul Abror 1 dan Darul Abror 2. Ini kita butuh Darul Abror 1, asrama putri ini mau dibangun di situ. Kalau ada ya ada kira-kira tempat 1, 2, 3, 4 kamar. Ini masih numpang di sini, ini tempatnya nih. Numpang di sini. Jadi saking tidak ada asrama untuk putri, ya kantor pun jadilah. Artinya kantor nggak punya lagi. Ya, sudah. Jadi kita tempatnya itu kalau ada dana kita bangun asrama putri. Asrama putra juga butuh minimal 2 ruang. Coba siapa yang mau berinfak itu? Mungkin ada yang 1 ruang, ada yang 2 ruang. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kata Allah ya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Ngapain? Yang mau, yang mampu, yang mau ya silakan, nggak usah ngajak-ngajak wong. Allah yang maha tahu. Tapi kalau mau main karena ini sama-sama alumni, ada dikumpulkan, ayo kita rame-rame. Ini butuh berapa? 100 juta. Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Nah sudah, saya sekian. Saya semennya 100 karung. Umpamanya saya gentengnya saya. Alhamdulillah. Berarti anak-anak kita ini nyambung dengan apa yang dia dapat dari pondok. Ruang perpustakaan di Darul Abror 1 belum. Ruang belajar di jalur 20. Ini juga kita perlu. Sekarang harapan Bapak 1, ya hendaknya alumni terus mengamalkan ilmunya, menyebarkan, mempertahankan pondok, ya sama-sama semuanya. Ini akan jadi perahu nanti di akhirat untuk kita numpang. Makanya marilah perahu kita ini kita benahi, kita perbaiki, kita baguskan. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Di samping itu Bapak sarankan ini Darul Abror, alumni Darul Abror, karena sekarang ini banyak aliran-aliran sempalan Islam yang merusak akidah Islam. Tolong kalau ada diatasi di desanya masing-masing. Diatasi, jangan diam saja. Kalau tidak mampu, sampaikan ke sini. Aliran-aliran sesat Ahmadiyah, LDII atau Lemkari atau Islam Jamaah, namanya itu ada 13. Itu sudah menyebar, terutama di jalur 13. Itu sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Jangan-jangan ada anak saya yang masuk itu. Tobat, harus tobat. Ini yang sering pakai jilbab hitam, tinggal matanya aja gitu. Jadi itu sesat, keluar dari Islam. Kalau dia mati, nggak usah disolatkan. Ngapain mati orang bisa keluar dari Islam? Sesatnya di mana? Ya pokoknya dia itu orang lain itu dianggap tidak sah Islamnya. Islam turunan katanya. Kita ini najis. Enak bener kamu menganggap dirinya paling suci. Yang katanya yang masuk surga hanya kita saja, orang lain enggak, dan lain sebagainya banyak. Kalau ingin bukunya yang lebih jelas, minta ke Ustadz Asep tuh. Ya, ada buku tentang LDII dan Ahmadiyah sudah belum itu. Pokoknya ini banyak lagi aliran-aliran sesat sekarang itu. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Nah, ini harus kita atasi. Itu termasuk salah satu kewajiban kita alumni Darul Abror. Jangan melihat keadaan kemungkaran yang sini merusak agama, diem aja. Kemudian IMADA agar dihidupkan kembali. IMADA, Ikatan Mahasiswa Darul, sekarang sudah lebih banyak dari dulu mahasiswanya yang sekolah di Palembang. Tetapi Bapak lihat itu sekarang kok malah
terdup, tidak jalan. Coba minta tolong direnungkan lagi agar bisa berfungsi kepada masyarakat. Jadi kalau kita berbuat ini, kita berfungsi, ya ini kan sebenarnya merupakan kiprah Darul Abror. Dan pahalanya ya untuk masing-masing. Coba IMADA, Ikatan Mahasiswa Darul, semua alumni Darul Abror yang kuliah di Palembang ini bersatu, berbuat apalah. Dulu diadakan itu kerjasama dengan BKKBN, ada pengarahan tentang narkoba, bahaya narkoba, bahaya apalah. Jadi menindaklanjuti program pemerintah yang kaitannya dengan masalah agama atau masalah pendidikan, gitulah. Kerjasama, nanti mereka tahu, oh ini Darul Abror, oh bagus. Bapak lihat alumni Darul Abror bagus, banyak di Palembang. Nggak tahu ya, yang Bapak tahu itu alumni Darul Abror itu senang masuk ke meneruskan kuliah, sedangkan dari SMA kadang-kadang sedikit. Nah ini syukurlah. Namun yang lebih baiknya coba agar di samping kuliah berkiprahlah kepada masyarakat. Harapan Mbak IMADA, ada IKADA, Ikatan Keluarga Darul Abror. Ada IMADA, Ikatan Mahasiswa Darul Abror. Coba dibimbinglah. Ada IKADA, Ikatan Keluarga Darul Abror. Ini juga diharapkan masing-masing itu berbuat di masyarakat. Jangan justru sebaliknya mempersatukan umat, berbuat baik. Apa yang kita lakukan? Insya Allah alumni aliyah dari sini bisa berbuat di masyarakat. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan lah? Apa mendirikan TK, membina pengajian, ngisi umpamanya di masjid-masjid itu. Jadi Bapak harapkan coba ini juga perlu dicatat dan dibicarakan. Kemudian ada Bapak harapkan jangan jauh dari pondok. Alumni Darul Abror Bapak lihat ada yang tidak dekat dengan pondok, jauh. Bukan jauh dalam arti jauh tempatnya, jauh dalam arti secara batiniahnya. Ya, walaupun jauh, kalau memang dia dekat sering ke sini silaturahim. Ada yang orang dekat sini tapi tidak pernah sama sekali, ya Allah. Tidak bersyukur namanya itu. Dia bisa begitu dari mana? Kufur. Jadi sering-seringlah ke sini, ke pondok, lihat perkembangannya. Ini milik kita, milik umat. Siapa lagi kalau yang bukan mengajukan itu kita, khususnya alumni Darul Abror. Apa yang bisa kita lakukan? Sekecil apapun yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri pahalanya. Ya, apa sajalah. Tapi Bapak syukur alhamdulillah tidak perlu Bapak sebut namanya, sudah ada beberapa alumni yang secara rutin memberikan partisipasinya ke pondok. Syukur alhamdulillah. Tapi tidak perlu Bapak sebut namanya, itu urusannya kan dengan Allah. Nanti khawatir ya jadi fitnah. Pokoknya sudah ada. Tapi jauh sekali dengan dibandingkan jumlah alumni ini yang berpartisipasi ke pondok. Sebenarnya jumlah alumni yang sebanyak ini kalau hanya lokal 3-4 lokal mudah itu, asal ada kemauan. Nah sekarang kalau yang punya kelebihan bersyukurlah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang jelas kita kan mengerti kalau kita itu bersyukur akan ditambah lagi nikmat yang ada pada kita, kan begitu, dan berlipat ganda dari apa yang kita sampaikan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim, kan begitu.
Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan sebutir biji yang tumbuh, kemudian dia itu berkembang, punya 7 cabang, setiap cabang ada tumbuh 100 ya biji. Begitulah berkembang biaknya itu, artinya bahwa harta yang kita keluarkan akan berkembang. Malah bukan dari itu, bukan hanya sekedar itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, akan memberi lebih dari itu lagi. Percaya, coba dilakukan. Kalau tidak percaya, ya udah. Masa tidak percaya dengan Al-Qur'an? Nah, jadi sudah jam berapa ini? Jam 12. Acaranya sampai jam berapa? Tadi kita lambat sih, mesti jam setengah 8 mulai start.